dari akhirat kelak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan hadis-hadis dalam Kitabul Jami, yaitu salah satu bab atau bab terakhir dari kitab Bulughul Maram yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis tentang adab dan akhlak. Pada kesempatan yang lalu kita membahas hadis yang ke-12 yang berhubungan dengan adab berbusana. Secara spesifik adalah adab memakai adab memakai sandal. Adab memakai sandal. Dalam pertemuan yang lalu yang sebelumnya kita sedikit membahas tentang bahwa berpakaian itu ada tujuannya, bahwa berbusana itu ada tujuannya, ada tujuan primer, ada tujuan sekunder. Tujuan primernya apa? Menutup aurat. Tujuan sekundernya untuk untuk berhias. Jadi tidak boleh kita hanya memikirkan sekundernya saja, kemudian primernya tidak diperhatikan. Indah tapi tidak menutup aurat, nah, ini tidak pas. Ya. Harus yang tujuan utama dulu tercapai, baru yang sekundernya dipikirkan. Kemudian terkait adab memakai sandal, pada hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-12, telah kita sampaikan salah satu adab memakai sandal, yaitu mendahulukan yang kanan ketika memakai dan mendahulukan yang kiri ketika melepas sandal. Jadi yang kanan itu dijadikan yang pertama kali saat dipakai dan terakhir ketika dilepaskan. Ini adab yang pertama memakai sandal. Di antara adab memakai sandal. Di hadis yang ke-13 ternyata masih membahas tentang sandal, masih membahas tentang adab memakai sandal. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Janganlah salah seorang dari kalian berjalan memakai satu sandal di sebelah kanan tok atau kiri tok. Tapi kata Nabi SAW, wa yun'aluhuma jami'an, hendaknya dia pakai kedua-duanya, kanan kiri dipakai semua. Auliyakhrahuma jami'an, atau dua-duanya dilepas. Muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih. Kemudian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara adab memakai sandal, Masya Allah, agama kita luar biasa. Adab memakai sandal adalah kita dilarang memakai sandal sebelahnya saja. Ini mungkin adab ini dipikir-pikir mau ngurusi urusan sandal yang hanya dipakai sebelah. Kayak sopo, siapa kira-kira yang dengan sengaja, dengan sadar diri
dari masjid Al-Ma'ruf ke rumah di posisi satu dipegang gitu kan nggak ada. Atau mau keluar rumah ke acara mana kemudian dengan sadar diri wis arep tak gosip kiwa tok sing kanan ora, yang kanan tak cangking. Jadi sepertinya tidak. Terus kenapa dibahas? Karena ada kemungkinan seseorang memang memakai sandal hanya separuh. Gitu benar? Kapan itu? Misalnya ketika sandalnya rusak, ya. Ketika sandalnya rusak, apa lagi? Keteling sud. Bahasa Indonesia apa? Apa? Bahasa Indonesia yang keteling sud itu apa? Apa? Terselinap. Oh, baru dengar terselinap. Baru dengar ada kata terselinap. Susah ya, yang keteling sud belum ditemukan, ya. Belum ditemukan. Jadi kondisi-kondisi di mana seseorang sangat mungkin ya dia kemudian memakai sandal hanya separuhnya, dan ini dilarang. Siapa yang terkena larangan ini? Semuanya. Siapa yang terkena larangan ini? Semuanya. Mau laki-laki, mau wanita, mau anak-anak, mau orang dewasa, mau itu pejabat atau rakyat biasa, mau itu pengusaha atau karyawannya, semuanya sama terkena larangan ini. Ada pengecualiannya tidak kira-kira? Tidak boleh memakai sandal separuh. Kan separuh, sebelah. Ada pengecualiannya tidak kira-kira? Ada. Disabilitas. Siapa? Ya, disabilitas. Misalnya kakinya hanya satu. Kalau dilarang terus yang satu mau ditaruh mana? Tidak mungkin. Artinya larangan ini untuk orang yang diberikan kaki yang normal, dua. Atau mungkin juga dikecualikan untuk orang yang kakinya low-low, tapi tidak bisa pakai sandal satunya. Misalnya di gips, keadaannya kakinya sedang kesleo, di gips kan tak mungkin juga sandalnya bisa masuk. Kecuali ada sandal khusus untuk kaki yang terkena gips. Jadi semuanya terkena larangan ini kecuali orang-orang tadi yang kemungkinan dikecualikan. Kemudian namanya larangan itu ada level-levelnya. Jadi kita bahas. Sebagaimana perintah ada levelnya, larangan juga ada levelnya. Perintah itu ada yang fardhu ain, wajib, setiap individu wajib melakukan. Ada yang wajib kifayah, asalkan sebagian sudah melaksanakan, gugur kewajiban bagi sebagian yang lainnya. Ada perintah yang levelnya sunnah, kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak dapat pahala. Larangan demikian, larangan ada yang levelnya haram, artinya kalau dilanggar berarti berdosa. Ada yang levelnya makruh, kalau dia tinggalkan itu bisa berpahala, tapi kalau dilakukan tidak berdosa. Kira-kira larangan memakai sandal sebelah ini masuk level yang mana? Yang haram kan atau yang makruh kan? Kita makruh mau makruh sing enteng. Dona sing enteng yang konsekuensinya ringan. Atau mau yang haram? Kalau haram berarti kalau panjenengan pakai
sandal hanya sebelah berdosa. Konsekuensinya begitu ya. Maka pendapat jumhur sebagaimana yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, jumhur ulama sebagian besar atau ijma ulama, bahkan ijma bukan hanya jumhur, ijma ulama mengatakan bahwa larangan dalam hal ini, yaitu memakai sandal hanya separuh, hanya satu, itu levelnya adalah makruh saja. Jadi tidak sampai derajat haram. Meskipun ada ulama lain, segelintir ulama seperti Imam Ibnu Hazm, kemudian Imam As-San'ani, ya, yang kemudian berpendapat bahwa hukumnya adalah haram. Tapi apakah itu makruh ataupun itu haram? Selama itu ada larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah SAW, maka yang terbaik yang kita lakukan adalah kita tinggalkan. Kenapa? Karena setiap perintah dari Allah atau Rasulullah atau larangan dari Allah dan Rasulullah SAW itu pasti ada kebaikan, ada hikmah di dalamnya. Perintah ada kebaikan, yang dilarang juga berarti ada keburukan jika dilakukan. Meskipun mungkin kita tidak tahu hikmahnya apa. Tapi kalau sudah ada larangannya, maka yang terbaik adalah kita tinggalkan. Ya. Bagaimana kalau sandalnya putus? Nanti sudah ada pertanyaan. Kalau sandalnya putus gimana? Udah ini jelas nggak boleh. Pokoknya kalau sandalnya sama-sama baik, nggak boleh kita pakai satu sandal. Makruh nih, pakai satunya tidak dipakai. Tapi kalau keadaannya adalah sandalnya putus, ya. Putus sebelah, nggak putus dua-duanya. Yang satu normal, yang satu pedot kendala. Apakah harus tetap dilepas dua-duanya atau tetap dipakai meskipun putus? Mana solusi terbaiknya? Ternyata Rasulullah SAW memberikan solusi. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idzan qata'a sis'u ahadikum," apabila tali sandal kalian, salah satu dari kalian putus, Masya Allah, sandal pedot malah hadisnya juga. Ini kalau bukan agama sempurna tidak ada. Kalau dicari agama lain yang urusi sandal pedot, Rasulullah sampaikan hadisnya dengan jelas. Idzan qata'a sis'u ahadikum, kalau tali sandal kalian putus, fala yamshi bil ukhra, maka jangan berjalan dengan satu saja. Ya. Hatta yusliha, sampai dia perbaiki dulu. Kata Nabi SAW. Ada tidak pedot, ojo dilanjut laku, sing dicangking dan sik. Bosan dan nanti kesuwen, kata jahit, nolem. Maksudnya di sini ditandani yang bukan permanen, ditandani yang sementara. Karena kan kalau sandalnya sandal jepit bisa, misalnya putus di jalan itu bisa diakali, pakai rafia, misalnya bawahnya dikasih paku atau kayu bisa, atau kadang dicobloske, pakunya dicobloske, yang penting bisa berjalan dengan dua saja. Atau kalau tidak bisa diperbaiki, maka seharusnya harus dilepas dua, tidak dipakai salah satunya. Kira-kira kenapa Rasulullah SAW sampai memperhatikan urusan memakai sandal dengan sebelah ini sampai hadisnya banyak, tidak hanya satu hadis. Apa hikmahnya? Apa alasannya? Kenapa seseorang dilarang tidak boleh pakai sandal hanya separuh? Bingung ya. Karena para ulama mencoba mencari hikmahnya. Mereka mau mencari, menggali, kira-kira
kenapa kok urusan Islam yang seperti ini sampai diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampaikanlah ada 5 alasan. 5 alasan kenapa tidak diperbolehkan memakai sandal hanya sebelahnya saja. Alasan yang pertama, ini hikmahnya. Dan namanya hikmah itu tidak harus diketahui. Seseorang melaksanakan satu perintah atau meninggalkan larangan, itu meyakini bahwa di balik perintah dan larangan ini pasti ada hikmah. Pasti. Karena tidak mungkin Allah memberi perintah asal-asalan. Seperti tak mungkin. Nah, Ustaz itu masih mungkin. Mungkin lah itu dulu. Nah, alasannya apa Ustaz? Pokoknya lah itu kita berdiri. Masih bisa. Jangan ke sana. Nah, kenapa Ustaz? Pokoknya lah itu manut gitu bisa. Tapi ini bukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hikmah, Al-Hakim yang Maha Hikmah, bukan sifat Allah. Maka setiap perintah dan larangan pasti ada hikmah di baliknya. Hanya kadang kita tidak tahu, tidak diberitahu apa hikmahnya. Oleh karena dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, itu seseorang tidak wajib tahu apa hikmahnya. Bagaimana sering kita sampaikan kisah bagaimana Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad. Umar bin Khattab cium Hajar Aswad, lalu beliau katakan, "Inni la'alamu annaka hajarun." Sungguh aku tahu kamu itu hanya sebongkah batu saja. La tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa kasih madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Manfaatnya sebongkah batu saja di ujung di salah satu sisi Ka'bah. Kemudian kata beliau, "Laula ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak mau cium kamu. Dan satu-satunya alasan kenapa Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan itu. Tanpa tanya dulu Rasulullah ngapain, batu kok dicium, hikmahnya apa, tidak. Kita tahu ini contoh dari Nabi, kita tahu ini sunnah Rasulullah, ini ada perintahnya, ada contohnya, maka kita ikuti. Tanpa wajib kita tahu apa hikmah di balik perintah maupun larangan tersebut. Para ulama tadi menjelaskan kira-kira ya, hikmah atau alasan kenapa tidak boleh menggunakan sandal separuh sebelahnya saja. Yang pertama disebutkan adalah karena tidak sejalan dengan tujuan beralas kaki. Tidak sejalan dengan tujuan beralas kaki. Karena seorang itu pakai alas kaki fungsinya untuk melindungi kaki. Kalau yang dipakai hanya separuh, berarti tujuannya hanya tercapai separuh saja. Bahkan bisa jadi tidak melindungi, bahkan mencelakai. Karena kalau seseorang pakai sandal separuh jalannya jadi tidak seimbang. Deklak, ya. Dan sebelah kaki tumpuannya lebih berat dari yang sebelahnya. Jadi kalau kakinya satu pakai sandal atau tidak, maka yang kanan yang tidak pakai sandal ini dia tumpuannya lebih berat dibandingkan yang sebelah kiri, tidak seimbang. Jadi yang seharusnya itu sandal menjadi pelindung, tapi ini justru bisa mencelakai, sehingga tujuan dari melindungi kaki tidak tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, agar adil, supaya adil terhadap diri sendiri. Masuk sing tenan nganggo sing kiwa ora, ndak iri. Iri kok sing kiwa ora makan kok enggak ada susah dan tentu enggak mau repot.
Supaya adil. Adil ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala kondisi. Bahkan kita diperintahkan adil terhadap orang yang tidak kita sukai. Kita tetap harus berbuat adil bahkan terhadap orang yang tidak kita senangi. Dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Janganlah sekali-kali ketidaksukaanmu, kebencianmu kepada suatu kaum membuatmu tidak adil, bersikap tidak adil kepada mereka. Nah, ini kadang-kadang terjadi orang tua pada anak kan sifatnya beda-beda. Punya 4 anak ya, begitu. Terus nurut banget, kalau si rada nurut, kalau si orang nurut. Kadang-kadang kemudian sikap orang tua berbeda tidak adil. Hanya tidak boleh ya. Ada kewajiban kita harus adil kepada mereka. Hakim misalnya, ada jadi seorang hakim, kemudian yang jadi terdakwa ini orang yang tidak dia sukai, yang berat. Setelah dikumpulkan bukti sepuluh itu tidak bersalah. Padahal yang memutuskan dia, dia ada bukti kok nggak bersalah. Ini hatinya langsung lagi punya bambu gitu kan. Berarti saat itulah kemudian seseorang diuji untuk berbuat adil. Ketika itulah seorang diuji, dia harus berbuat adil meskipun kepada orang yang tidak dia senangi. Kenapa? I'dilu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adillah dalam keadaan seperti itu, berbuat adillah. Huwa aqrabu lit-taqwa. Itu lebih dekat dengan ketakwaan. Maka kalau kepada orang yang tidak kita sukai, tidak kita senangi saja harus berbuat adil, apalagi terhadap diri sendiri. Kalau satu pakai sandal, dan satunya juga dipakai sandal, supaya adil. Nah, berat belajar adil itu berat. Ustaz pada santri juga sama kayak gitu. Ada santri ngayal dia kadang-kadang kita mau ngomong beda sama yang lain. Kalau yang disenangi, meski bos abis second, nasional berasal satu sebenarnya juga nggak ada. Kenapa? Karena ada perasaan seperti itu. Jadi latihan adil ada dalam segala keadaan dan situasi. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara alasan kenapa tidak boleh memakai sandal separuh adalah menghindari caper. Apa caper? Cari perhatian. Karena kalau pakai sandal cuma separuh depan itu, mesti orang memperhatikan. Kayak ngopo ya Pak, bener itu. Satu hari ini masjid kok sandal ini hilang mana? Jadi sandal dari sana ini hilang. Deklat, cari perhatian. Jadi dilarang kita mengenakan satu pakaian yang kemudian tujuannya untuk menarik perhatian, popularitas. Berpakaian untuk mendapat popularitas. Kawan? Itu pencitraan. Ini tidak boleh. Beda. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man labisa beda. Thawba syuhratin fid dunya." Barang siapa yang memakai pakaian populer, pakaian tujuannya untuk mencari popularitas di dunia, sawaba mudillatan yaumal qiyamah, maka dia akan dipakaikan oleh Allah pakaian kehinaan nanti di hari kiamat. Barang siapa memakai pakaian yang tujuannya supaya populer, menarik atau mencari perhatian, nampak mewah,
bajunya beri-beri sampai kalau dengan silau menarik perhatian misalnya, atau pakaiannya terlalu mahal misalnya, sehingga orang sampai terkejut-kejut dan terheran. Nek boten jenengan pun boten ngeten kan kok ngeten iki. Ini popularitas. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan dipakaikan pakaiannya sebaliknya. Dihinakan di hadapan seluruh manusia. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan pakaian syuhrah ini. Disebutkan bahwa di antara yang dimaksud dengan pakaian syuhrah atau pakaian populer, pakaian syuhrah itu apa ya? Kebanggaan, mencari perhatian, itu syuhrah. Yang pertama adalah pakaian yang terlalu indah dan mahal sehingga menjadi sarana untuk berlebih-lebihan dan kesombongan. Larang banget. Mereknya orang kunci orang atau Louis Vuitton misalnya, harganya ratusan juta untuk pakaian, menarik perhatian dan untuk kesombongan. Allah Subhanahu wa taala ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kulu wasrabu wa tasaddaqu wa libasu ma lam yuqaribu israfun wa la qatinatun." Makanlah, minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah selama tidak tercampur dengan sikap berlebih-lebihan dan kesombongan. Ini termasuk pakaian syuhrah. Ada yang kedua, bukan pakaian yang terindah, tapi pakaian yang terlalu usah. Maksudnya kalau buka ini, sing paling orang karuan, cuma camping, pakai celana yo, wis linting-linting atau setrika, dan tidak layak, pakai pakaian yang tidak layak. Supaya apa tujuannya? Supaya orang memandang dirinya sebagai orang yang zuhud. Orang ingin dipandang sebagai orang yang sederhana. Sehingga jadi yang duit, kecuali kalau memang punyanya itu lain cerita. Jadi kalau pakai pakaian yang lain juga ada, tapi sengaja pakai pakaian yang paling nekos, sampai ini. Kecuali apa? Untuk macam sederhana. Duit ini nyata orang pakai. Kalau ada tujuan itu dalam hatinya, maka ini termasuk dibahas syuhrah, pakaian yang syuhrah. Meskipun tidak mewah, tapi kenapa? Karena ada tujuan popularitas. Masya Allah, tahu tuh. Dilihat dari sisi pakaiannya. Ini juga termasuk libas atau syuhrah. Atau yang ketiga, termasuk pakaian syuhrah adalah pakaian yang modelnya aneh. Tidak sesuai normalnya orang berpakaian. Pakai celana jeans, tapi pinggangnya di bawah pinggang. Sabunnya di bawah pinggang. Ada yang pakai model seperti itu. Jadi kalau jalan itu ya Allah, jalanannya yang kelihatan gitu aja. Sholat nggak sah itu, rukuk buka auratnya nggak sah sholat. Ada yang pakai pakaian seperti yang aneh-aneh. Supaya apa? Supaya terkenal. Nah ini juga termasuk libas syuhrah. Jadi bagaimana berpakaian yang normal saja. Pakai pakaian bagus boleh, asal tidak sombong, tidak untuk mencari perhatian. Itu yang dilarang. Sehingga memakai sandal hanya separuh, hanya satu sebelah, ini bisa masuk
kategori itu kalau tujuannya untuk mencari apa? Mencari perhatian orang. Dikhawatirkan masuk dalam hatinya tujuan niat untuk mencari perhatian. Itu diantara sebabnya. Kemudian yang keempat, kenapa kok dilarang? Diantara sebabnya adalah supaya tidak dianggap kurang waras. Supaya tidak ya, kalau orang menjelaskan seperti ini, supaya tidak dianggap kurang waras. Sandal kau tinggo, siji di tangan, dikira alumni pakem, ini jasanya palsu, lulus. Jadi alumni pakem tapi jasanya palsu itu belum lulus, sehingga masih tersisa. Masih tersisa dikhawatirkan. Apakah mungkin ada tujuan itu? Mungkin saja. Karena memang perilaku orang yang ODGJ sebenarnya, ODGJ seperti itu, jalan tidak berpakaian. Mau kalau kita pakai celana, misalnya celana di sisi bawah, di sisi ketok itu, kan mesti dianggap sebagai orang yang lain. Dan tuduhan itu, anggapan yang tidak baik untuk seseorang. Kalau dituduh gila kan ya tidak baik. Itu anggapan yang buruk. Oleh karenanya sebaiknya dihindari. Dan yang kelima, yang terakhir, kenapa kok dilarang? Agar tidak menyerupai setan, menyerupai perilaku setan. Kata Nabi SAW, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW naha 'anil masyi bi na'lin wahidah, melarang seseorang berjalan dengan satu sandal. Wa qala, kemudian beliau bersabda, inna syaitana yamshi bi na'lin wahidah, karena setan itu jalan pakai sandal sebelah, hanya pakai satu sandal. Ustaz pernah teori mana udah pernah lihat setan jalan? Ya belum, nggak perlu lihat ya. Untuk apa lihat setan? Untuk apa? Karena sekarang ini muncul fenomena orang pengen lihat, dibuka apa istilahnya. Dan bahkan orang yang demikian seperti dianggap punya kelebihan. Orang bisa melihat jin itu dianggap punya kelebihan. Salah nih. Orang bisa melihat jin itu bukan satu kelebihan, itu kekurangan. Kok bisa kekurangan? Ya karena normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Allah berikan batasan antara alam kita dengan alam jin. Innahu yarawnakum min haitsu la tarawnahu. Sesungguhnya mereka jin itu bisa melihat kalian, mereka bisa melihat kita. Min haitsu la tarawnahu, dari sisi di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi itu aturannya sudah. Manusia normalnya tidak bisa melihat jin. Berarti kalau ada yang bisa melihat tidak normal. Bukan kelebihan, itu satu kekurangan. Ini berusaha pergi ke satu tempat, dia lihat motor surah jin, baca surah jin, supaya bisa lihat. Tidak bisa dan tidak perlu apa butuhnya kita bisa melihat. Terus kok bisa yakin kalau jin jalannya pakai satu sandal? Karena Rasulullah yang memberitakan berita ini. Itu cukup jadi alasan. Sebab Rasulullah yang memberitakan berita bahwa setan kalau berjalan dengan satu sandal. Nah, perlu kita buktikan langsung. Kuyo orangnya kafir itu bisa. Kuyo jinnya kan bata, misalnya perlu. Cukup bahwa Rasulullah yang mengabarkan kita yakin. Sebagaimana kabar tentang kalau setan makan dengan tangan kiri.
Kan nggak perlu kita dinner bareng setan supaya tahu yo benar ini kan nggak perlu. Cukup meyakini informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bentuk keimanan kita kepada Rasulullah adalah meyakini semua berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik itu berita masa lalu, kisah tentang kaum-kaum terdahulu, atau berita tentang masa depan, bahwa akan terjadi fitnah ini, fitnah itu, keadaan di hari kiamat, atau berita tentang hal yang baik yang tidak kita bisa kita lihat. Asal selamat datang dari hadis yang sahih, hadis yang valid dari Al-Quran, maka wajib kita imani, wajib kita yakini. Termasuk tentang hal ini bahwa jin atau setan kalau jalan pakai sandal setengah sebelah, maka sebaiknya kita tidak mengikuti cara setan. Jadi kalau pakai sandal dua-duanya dipakai atau dua-duanya tidak dipakai. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu alasan, beberapa alasan kenapa kita dilarang pakai sandal sebelah. Berikutnya, kalau kita ingat redaksi hadis tadi tentang larangan memakai sandal sebelah, maka semuanya itu diawali dengan kata yamshi atau berjalan. Tidak boleh berjalan dengan sandal satu sebelah. Rasulullah melarang berjalan dengan kaki atau sandal sebelah. Kita garis bawahi kata-kata yamshi, berjalan. Kenapa? Pertanyaan kemudian muncul, bagaimana kalau tidak sedang berjalan? Karena yang dilarang adalah berjalan dengan sandal sebelah. Kalau sedang duduk di mana? Kita duduk terus dicopot sandal di sini, diangkat kaki ke, nah kita pakai sandal, kemudian duduk di kursi, dilepas kaki kanannya, lalu kaki diangkat ke sini. Kan sering kita melakukan seperti itu. Itu bagaimana? Itu kan pakai sebelah. Atau naik kendaraan, gimana kalau naik kendaraan, nyupir mobil, delalah mau orang sandalan. Akhirnya terbawa, tiap kali nyetir harus dicopot sandalnya. Nah kadang-kadang yang dicopot hanya kanan saja karena mobilnya metik. Dan kadang saja dicopot sebelahnya tidak dicopot. Ini bagaimana? Maka kalau kita kembali kepada teksnya, hadisnya, memang larangannya yaitu hanya ketika seseorang berjalan saja. Hanya ketika seseorang berjalan saja. Adapun selain kondisi berjalan maka tidaklah mengapa. Akan tetapi untuk kehati-hatian ya, mau itu kita berjalan atau duduk, usahakan dua-duanya dipakai atau dua-duanya dilepas. Kenapa? Kalau kita kembali pada alasan-alasan tadi, di situ ada poin supaya adil. Dan adil itu kan gak hanya ketika berjalan, ketika duduk juga alasan itu bisa masuk. Masuk adil mungkin pas maku, pas tunggu adil. Jadi yang terbaik tetap kita usahakan yang dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya. Kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, Ustaz, dari tadi di hadis itu semuanya redaksinya menggunakan kata naklun. Naklun itu artinya sandal. Lah kalau sepatu berikut, tadi kan sandal, semuanya hadisnya membicarakan tentang sandal. Kalau sepatu bagaimana? Apakah masuk kategori sandal atau tidak? Maka kita kembali pada kamus. Kalau kita bacanya kamus Arab Indonesia, maka kita dapati memang naklun itu artinya sandal saja. Kalau sepatu itu khidaun, beda kata dengan naklun. Tapi kalau kita kembali pada kamus besar bahasa Arab, KBBA, kamus besar
bahasa Arab, artinya bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Arab lagi. Ini kamus bahasa Arab diterjemahkannya dengan bahasa Arab lagi. Maka ada pendapat dari Al-Allamah Ibnu Saidah yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan naklun artinya adalah ma'uqita bihil qadam minal ardh. Apa saja yang kamu jadikan perlindungan dari tanah, apa saja yang menjadi pelindung dari tanah. Maka dengan makna ini berarti sepatu juga masuk kategori naklun. Kaos kaki mungkin juga masuk, bisa masuk juga kategori naklun. Jika demikian, mau itu sandal, mau itu sepatu, mau itu kaos kaki, maka sebaiknya digunakan dua-duanya, atau kalau mau dicopot ya dicopot dua-duanya. Jadi tidak hanya dipakai separuhnya saja. Ini yang terbaik. Ini cara memakai sandal yang terbaik. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau sudah dipakai dua-duanya, tapi selain itu balik apa? Beda antara kanan dan kiri, beda. Yang kanan sandal, kiri sepatu. Kanan pakai sandal, kiri pakai sepatu. Kanan sandal gunung, yang kiri sandal lari. Boleh atau tidak? Atau warnanya? Ada warnanya. Yang kanan warna biru swallow, yang kiri hijau impor. Itu sudah beda merek dan beda warna. Jadi bagaimana, boleh atau tidak? Apakah masuk kategori yang seperti tadi? Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Imam Ibnu Muflih dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah beliau menyebutkan bahwa memakai sandal yang berbeda modelnya, warnanya, jenisnya, kanan dan kiri, ini hukumnya makruh. Tidak sampai haram, tapi apa? Makruh. Makruh. Maka sebaiknya ya kalau pakai yang seragam. Kecuali terpaksa orang yang mengukui, sudahlah pas di Masjidil Haram misalnya. Masjidil Haram ini kalau musim panas, kalau tidak pakai sandal di luar itu waduh, bisa mulai ya kakinya panasnya luar biasa. Keramiknya juga di luar itu terasa panas. Karena ada sandal-sandal free di Masjidil Haram dan atau paling tidak disediakan plastik untuk apa? Ketika masuk masjid sandal bisa dimasukkan lalu dibawa, sehingga ketika keluar masjid kita sudah ready pakai sandal lagi. Betul kata saya dicopot, sudah boleh ini gitu. Kalau cuma di Haram masuk pintu berapa, keluar pintu berapa, boleh ini ada. Kalau pas musim panas pakai nyari sandal sudah bisa melepuh, kakinya bisa melepuh saking panasnya. Jadi tidak pakai sandal itu bisa memberikan malborot. Karena kalau dalam keadaan seperti itu kok dilarang aneh, sandalnya hilang, adanya yang di depannya yang disediakan jenis swallow, jenis pot tadi, ya sudah dipakai saja. Kenapa? Karena menghilangkan malborot, menjaga diri dari kaki melepuh, itu lebih diutamakan dari meninggalkan yang makruh. Menjaga diri kita dari mafsadah, dari bahaya, itu lebih diutamakan daripada meninggalkan yang makruh. Kalau pakai selen itu hukumnya makruh, tapi kalau tidak pakai kok bisa bahaya kaki kita, maka lebih baik dipakai. Kenapa kaidahnya tadi? Ya, lebih didahulukan menjaga diri dari mudarat daripada
ajaran yang makruh. Bagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara adab-adab berpakaian. Di sini secara spesifik adalah adab memakai sandal atau sepatu atau kaos kaki. Kalau yang kemarin adabnya adalah tentang mendahulukan yang sebelah kanan ketika memakainya dan mendahulukan yang sebelah kiri ketika melepas sandalnya. Kemudian yang mana? Yang sekarang ya adalah tidak memakai sandal sebelahnya saja. Ya, tidak memakai sandal hanya sebelahnya saja. Jadi kalau sebaiknya ya kalau sandalnya yang satu putus dilepas duanya. Karena yang namanya putus itu tidak tahu kanan atau kiri. Kita sandal jalan kan tidak tahu mau yang kanan atau yang kiri yang putus. Atau sandal hilang kita tidak bisa menentukan yang kanan atau yang kiri atau dua-duanya hilang. Kalau yang hilang itu sandal yang sebelah kiri, kemudian kita tetap pakai, maka kita melakukan satu hal yang dimakruhkan, yaitu pakai sandal separuh. Tapi kalau yang hilang penanda sebelah kanan, yang tersisa tinggal kiri saja, berarti kita melakukan dua hal yang dilarang. Hadis 12 dan 13, yaitu pakai sandal kiri dulu padahal perintahnya kanan dulu. Itu pakai kiri dulu. Yang kedua, hadis ke-13, kita pakai sandal hanya separuhnya saja. Oleh karenanya yang terbaik adalah kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu hukumnya haram levelnya atau larangannya levelnya makruh saja. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga menambah pengetahuan dan ilmu kita semuanya dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tidak tahu pahala kita dari mana, pahala kita yang paling ikhlas dari mana. Kadang sholat mungkin gak ikhlasnya pakai sandal, melepas sandal karena dia meninggalkan yang makruh, ikhlas karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah larang kita meremehkan satu amalan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi. Jangan remehkan amalan sekecil apapun. Walau an talqa akhaka biwajhin tariq, sekalipun sekedar kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kita ketemu jumpa saudara, wajah kita berseri, tidak merengat dan merengkut, jadi sudah berpahala. Dan kata Nabi, jangan diremehkan. Kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Kita akhiri, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.